Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dengan TN Channel yang membagikan multi talent dalam kehidupan. Pada kesempatan ini kita akan mencoba menindaklanjuti program visual sederhana pada edisi pertama. Pada edisi pertama kita berkenalan apa itu Scratch, kemudian fungsi-fungsinya dan juga menu ataupun tool yang berada pada Scratch. Pada edisi kedua ini kita akan mencoba untuk menggunakan menu-menu yang sudah kita kenal untuk pemrograman sederhana. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat memberikan panduan kepada adik-adik sekalian ataupun para pemirsa dimanapun berada dalam mencoba mengeksplorasi kemampuan algoritma yang kita miliki. Adik-adik sekalian ataupun para pemirsa dimanapun berada, kita lihat di sini, kita mulai saja ya. Kita lihat di sini ada motion atau gerakan. Misalkan kita akan mencoba gerakan 10 langkah. Artinya, gerakan 10 ini akan merubah gerakan si spread ini 10 ke depan. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita ambil lagi, nah ini yang perlu kita bahas. Di sini ada dua variabel, X dan Y ya. Sumbu X itu adalah memberikan gambaran kepada spread, dia berjalan ke kanan atau ke kiri, atau dapat dikatakan secara sumbu horizontal ya, horizontal ke kiri ke kanan. Jika sumbu X ini positif, maka gerakannya ataupun posisinya berada pada condong sebelah kanan. Dan kalau kita rubah menjadi minus seperti ini, kita lihat, maka dia akan condong ke sebelah kiri. Nah, seperti itu. Sama demikian pun dengan sumbu Y. Sumbu Y ini adalah posisi sprite pada sumbu vertikal, ke atas dan ke bawah. Kalau misalkan positif, dia berada di atas seperti ini. Nah, kalau negatif, dia berada di bawah seperti ini. Ya, kita lihat. Nah, seperti itu. Jadi adik-adik sekalian sudah jelas bahwa pada sumbu X, kucing bergerak pada sumbu horizontal ke kiri dan ke kanan sesuai dengan minus atau tidaknya bilangan bulat ini. Kalau bilangan bulat negatif, berarti si spread ini berada di sebelah kiri pada sumbu Y ya, seperti itu. Sedangkan ini untuk mengawal gerakan spread melangkah 10 langkah ke depan. Kalau kita kasih negatif, kita coba negatif, dia ke belakang. Kita klik, nah seperti itu ya. Baik. Kita coba di sini kembalikan defaultnya ke 10. Coba gerakan. Coba dipikirkan oleh adik-adik sekalian apa yang terjadi. Maka kucing ini akan menabrak bagian tepi daripada panggung dan ini tidak masuk logika. Ya, maka di algoritma bagaimana solusinya agar kucing ini ketika mengenai bagian tepi panggung ada kondisi lain yang memberikan perlakuan terhadap spread ini. Maka kita coba ya, kita kembalikan lagi ke sini. Kita di sini ada kejadian. Nah, coba kita lihat di sini ada nggak ya? Atau sensor ya, di sensor. Coba sensor. Nah, menyentuh ya. Jadi menyentuh ini adalah spread. Ketika spread ini menyentuh, di sini ada pointer, ada pinggir. Nah, di sini pinggir adalah bagian panggung daripada stake seperti itu. Ya. Kita coba di sini simpan dulu. Nah, ketika ke pinggir ya seperti itu. Kita coba yang lain lagi. Berarti ada 3 blok pemrograman yang kita miliki pada blok area kerja. Yang pertama adalah pengaturan sumbu X dan Y, kemudian gerakan ke kiri dan ke kanan, dan ini adalah sensor ya. Maka ini kejadian dalam pemrograman disebut dengan kejadian bersyarat atau if else atau if then ya. Ini kita coba rangkaikan dengan kejadian. Nah, di sini kita coba kejadiannya yang mana ya? Atau yang ini.
kontrol ya. Kita bikin kontrol. Nah ini nih. Jika ada kondisi, maka si spread akan melakukan hal tertentu. Jika tidak, bagaimana? Nah, kita coba masukkan dulu. Ya. Nah, ini kondisinya. Apabila atau jika spread menyentuh pinggir, kita masukkan di sini. Ciri khas daripada blok diagram yang dipilih ketika dimasukkan dia akan berubah menjadi putih. Artinya dia siap menerima perintah. Masukkan. Jika menyentuh pinggir, maka kita kembalikan spread ini ke posisi awal. Ya, seperti itu. Apabila tidak menyentuh, maka kucing bergerak seperti biasa. Seperti itu. Kita lihat apakah betul. Ini masih kita gunakan mouse kita untuk menggerakkannya. Nah, ketika kucing akan menyentuh ataupun menyentuh daripada stage, nah di sini dia akan kembali ke posisi minus 115 dan Y minus 30 ya. Coba lihat di sini minus 115 ya. Kalau kita klik langkah 10 ke depan, dia akan berkurang menjadi 105. Karena positif ke sebelah kanan. Kurangi lagi 95. Kurangi lagi 85. Kenapa berkurang? Karena posisi awal pada minus dan dia melangkah positif ke sebelah kanan. Seperti itu. Pertanyaan kedua adalah, apakah untuk menggerakkan spread ini harus menggunakan mouse? Tentunya tidak. Maka kita akan berikan di sini yang namanya kontrol. Apakah betul kontrol atau sensor juga? Sebentar ya. Oh, sebentar. Kita coba pakai ya ini ya. Kita coba, kalau tadi ini pergerakannya terbata-bata sesuai dengan ketikan kita. Nah, kita ingin ketika mengklik satu kali dia akan bergerak selamanya. Maka dalam bahasa pemrograman sederhana yaitu dikontrol yang disebut dengan looping. Ya, looping ini untuk mengulang. Ya, kita coba tarik di sini. Kita masukkan. Apakah masuk? Kita coba lagi di sini ya. Nah, dia masuk ya, seperti itu. Kita klik. Nah, pergerakan kucing akan bergerak selamanya, forever ya, tidak berdasarkan klik mouse. Pertanyaan ketiga, apakah mulainya daripada pergerakan kucing ini harus menekan dengan mouse? Nah, kita akan tentukan dengan coding-coding yang berada di sebelah kiri ini. Kita berhentikan dengan tanda merah. Kejadian pula ya, sebentar. Ya. Nah, di sini ketika tombol ini bisa diklik, bisa dirubah. Kita mau menggunakan apa? Apakah panah atas, bawah ataupun abjad ya. Kita coba tarik ke dekat sini ya. Kita tentukan misalkan spasi ya, tentukan spasi saja biar gampang. Kita masukkan ke sini. Maka perintah untuk menggerakkan daripada algoritma yang kita bikin adalah dengan mengklik tanda spasi. Kita coba. Nah, seperti itu. Boleh nggak menggunakan mouse? Bisa ya. Kita berhentikan, kita klik mouse, jalan, kita berhentikan, kita coba tombol yang lain. Nah, ini tidak bisa. Harus menggunakan tanda spasi. Oke. Sampai di sini bisa dipahami langkah-langkahnya. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan sebagai dasar untuk proyek ketiga yang lebih kompleks ya, seperti itu. Baik, sampai di sini kalau sudah paham silakan diikuti step by step-nya. Kalau tidak paham di pause dulu atau direview kembali. Nah, saya ingin memberikan sebuah treatment yang lebih dinamis kepada spread ini. Ya, kita di sini misalkan ada sensor lagi, kita pilih. Boleh bebas ya, silakan berekspresi. Ini hanya sebagai dasar saja. Kejadian. Nah, di kejadian ini ada ketika sprite diklik ya. Kita tarik sebelah sini. Ketika sprite ini diklik, apa yang terjadi? Misalkan si kucing ini mengeluarkan suara. Kita tarik suaranya ke sini. Kita buktikan. Nah, seperti ini. Jadi ketika sprite ini diklik akan mengeluarkan suara.
Seperti itu. Yang kedua, saya ingin memainkan di sini stage. Panggung masih kosong. Ini panggung 1 berwarna putih defaultnya. Saya pilih 2 panggung, misalkan ada panggung Castle 2, pilih lagi. Boleh 4 panggung, boleh 3 panggung ya, silahkan. Nah ini Garden Rock saya pilih. Artinya kita punya dua panggung di sini ya. Nah selain kucing ini berbunyi, maka ketika kita klik sprite ini, latar belakang akan berubah atau latar akan berubah ya, seperti itu. Ya, kita coba lihat di sini kejadiannya. Nah, berarti kita akan merubah tampilan. Maka yang diklik adalah motion, bukan motion, lock ya, tampilan seperti itu. Maka ganti latar ke, nah di sini ya. Karena kita punya 3 latar, lebih bagus kita ganti bukan Castle 2 tetapi latar berikutnya ya. Artinya ketika sprite ini diklik, kucing akan mengeluarkan suara meong dan mengganti latar berganti-ganti. Nah, itu mungkin salah satu program visual sederhana di Project 1, tentunya tidak terlepas daripada algoritma cara berpikir sistematis dan logis untuk menciptakan ataupun menyelesaikan permasalahan. Disinilah kalian akan dituntut untuk mengeksplorasi kemampuan algoritma kalian. Mudah-mudahan dengan project 1 ini menjadi bahan dasar yang lebih kuat, lebih kokoh untuk di project kedua, ketiga yang lebih kompleks. Silakan dicoba. Jika tidak berhasil, diulang lagi, dan mudah-mudahan kita bisa menempuh ke project 3, project 4, dan berikutnya. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.